Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di video apapun fisika, channel yang akan membahas tentang konsep-konsep fisika. Oke, di sini yang akan kita bahas adalah tentang salah satu konsep pada bab dinamika rotasi. Jadi dinamika rotasi itu adalah satu bab yang membahas tentang penyebab benda berputar. Nah, kenapa penyebab benda berputar? Kalau dinamika translasi atau dinamika Newtonian itu ngebahas tentang kenapa benda bergerak lurus. Ini penyebab benda bergerak berputar. Konsep yang pertama yang akan dibahas di sini yaitu tentang ada istilah momen inersia. Oke, apa itu momen inersia? Nah, momen inersia secara definisinya adalah kesulitan atau kesusahan atau kesukaran memberhentikan benda yang berputar. Memberhentikan benda berputar. Seberapa sulit benda itu diberhentikan? Contoh ada kipas angin yang lagi mutar, seberapa sulit kipas angin itu diberhentikan? Nah, tergantung ke apa? Nah, dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah masanya. Massa dalam fisika disimbolkan M. Yang kedua adalah jarak porosnya atau lengan putarnya ya. Oke, atau kita simbolkan L. Nah, misal seperti ini ada sebuah batang. Kalau benda berputar itu pasti ada poros. Nah, misal di sini porosnya itu di tengah, pas di tengah-tengah. Nah, M itu massa. Nah, benda ini ya, si batang ini pasti punya massa ya. Sebutlah massanya nanti 2 kg misal gitu ya. Nah, L-nya yang mana? Misal di sini batangnya memiliki panjang dari sini ke sini itu 2 meter. Nah, L-nya yang mana? Nah, L itu adalah jarak terdekat ke poros ya, atau lengan porosnya. Jarak terdekat ke poros. Dari ujung ya. Nah, dari ujung ke poros ini jaraknya berapa? Berarti dari sini ke sini berapa jaraknya? Ya, 1 meter ya. Kenapa? Karena tengah-tengah nih porosnya, pas di tengah-tengah. Bagaimana cara menghitung momen inersia? Oke, cara menghitung momen inersia adalah ini dirumuskan I sama dengan M dikali R kuadrat. Oke, di mana I-nya itu adalah momen inersia, M-nya adalah massa, dan R-nya adalah, nah R-nya ini kita ganti dengan L ya. Nah, sama. Jadi secara besaran L dengan R-nya itu sama. R-nya itu adalah jarak terdekat ke poros. Ini sama dengan ini. Coba kita hitung. Ini ada batang yang berputar, kita coba kerjakan. Berapa momen inersianya? Oke, berarti biasakan diketahui, boleh diketahui masanya 2 kg. Lalu di sini diketahui juga R-nya, jarak terdekat ke poros, bukan jari-jari ya, tapi jarak terdekat ke poros ini 1 meter. Yang ditanyakan adalah I-nya, momen inersia. Oke, rumusnya I sama dengan MR kuadrat. Gampang ya, langsung masukin M-nya 2, R-nya 1 kuadrat, hasilnya 2 kg meter kuadrat. Ini satuannya. Nah, oke, itu momen inersia ini dibagi ke dalam dua hal ya. Momen inersia dibagi jadi dua. Yang pertama adalah momen inersia untuk benda titik. Nah, untuk benda titik itu rumusnya yang tadi I sama dengan MR kuadrat. Ini untuk benda titik. Ada juga untuk benda tegar. Benda titik itu artinya masanya diabaikan. Jadi saking kecilnya itu masanya diabaikan.
Atau nanti beberapa hal yang tidak terdefinisi bendanya di konsep fisika itu dikatakan benda titik. Yang kedua adalah benda tegar. Nah, benda tegar ini, kalau di konsep momen inersia kita persempit lagi ya. Benda tegar yang pertama adalah batang. Oh ya, rumusnya ya. Untuk benda tegar rumusnya adalah I sama dengan K dikali MR kuadrat, dimana K-nya itu adalah konstanta. Jadi nanti tergantung K-nya ini konstanta. Tergantung apa? Tergantung jenis bendanya. Misal batang ya. Nah, batang itu ada yang porosnya di ujung, ada yang porosnya di tengah. Kalau yang porosnya di ujung, K-nya nilainya adalah 1/3. Sementara kalau yang di tengah, K-nya adalah 1/12. Kemudian ada lagi nanti istilah silinder. Nah, biasanya cuma 3 hal sih. Silinder itu ada yang silinder pejal, ada yang silinder berongga. Pejal itu padat sampai ke dalamnya terisi gitu ya. Untuk silinder pejal itu K-nya adalah 1, silinder berongga K-nya 1/2. Kemudian ada juga bola. Bola juga sama, ada bola pejal, ada bola berongga. Untuk bola pejal K-nya adalah 2/3. Untuk berongga K-nya adalah 2/5. Oke, jadi yang paling sering digunakan nanti adalah ini nih untuk benda tegarnya ya. Untuk benda titik, tinggal masukin aja M-nya berapa, R-nya berapa. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Saya akan jelasin satu contoh soal, nanti teman-teman bisa coba latihan di link di deskripsi, itu ada nanti ada soal latihannya. Dengan materi ini secara PDF nanti akan saya masukkan. Oke, bisa ada contoh soal seperti ini ya. Ditanyakan berapakah besar momen inersia, misalnya porosnya tepat ada di sini nih, di sumbu apa ini? Sumbu Y ya. Oke. Yang pertama, kalau kalian menemukan soal seperti ini, kita harus lihat dulu ada berapa massa, ada berapa benda bermassa. Ada 1, 2, 3. Ada 3 benda bermassa ya. Yang pertama massanya 2M, yang kedua massanya 3M, dan yang ketiga massanya 1M ya. M di sini bukan miliar tapi ya M aja gitu. Jadi sebuah konstanta, sebuah variabel. Jaraknya, nah berarti kita definisikan dulu, ini massa pertama ya. Ini massa yang pertama, saya tarik. Oke, kita cari dulu momen inersianya. Porosnya di mana? Oke, porosnya di Y di sini. Oke, kita cari inersia sama dengan, karena ini benda titik ya. Nah, benda titik. Kalau benda tegar yang 3 tadi aja dulu. Selain 3 tadi berarti benda titik. Ini benda titik, nggak dijelasin nih di soal. Dia tabung atau bola atau apa. Ya udah kita anggap dia benda titik. Oke, untuk nyari I sama dengan MR kuadrat. Oke, di sini M-nya itu 2M, oke. R-nya adalah 2R. Oke, 2R. Kuadratin hasilnya adalah 2M, ini 4R jadi 8MR kuadrat ya. Oke, nanti ngitung ya. Ini dikuadratkan ya. Ini untuk I1. Nah, inersia 1 di sini. Inersia 2 di sini nih. Oke. I2 sama dengan MR kuadrat juga rumusnya. Oke, masanya berapa? 3M. Nah, R-nya berapa? R itu adalah jarak terdekat ke poros. Jarak dia ke poros berapa? Kebetulan porosnya itu ada di sumbu Y, dan si benda ini tuh nempel di sumbu Y. Maka jarak dia ke porosnya itu nggak ada, alias 0. Nggak punya jarak ke, ya dia nempel di porosnya. Berarti hasilnya inersianya 0. Yang ketiga ada I3 di sini nih. Oke, I3-nya berapa? Masanya M doang. Oke, jaraknya 3R. Oke, 3R dipangkat 2. Maka ini jadi 9MR kuadrat. Oke, jumlahin deh langsung. 8 tambah 9, ini udah sama ya variabelnya. Hasilnya 17MR kuadrat. Oke, itu contoh soalnya ya. Nanti silahkan teman-teman bisa nyoba soal-soalnya, ini udah ada disediakan.
Yang jelas kalau benda tegar itu udah kita persempit ya. Benda tegar untuk saat ini adalah batang, silinder, dan bola. Selain itu maka dikatakan benda titik. Kubus misalnya nggak ada di sini, berarti kubus benda titik sementara ini ya. Nanti akan kita bahas lagi. Oke, itu saja. Silakan nanti teman-teman bisa cek di deskripsi, itu ada link soal latihan ininya ya. Oke, silakan dicoba. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.